masa iddah itu waktu itu diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya 30 juta gitu ya. Tapi kemudian oleh Pengadilan Tinggi dirubah menjadi 450 juta. Oke Bang Ami mungkin bisa di agenda hari ini. Baik, hari ini kami kuasa hukum dari Ibu Seruni mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama. Jadi itu agenda hari ini yang kita lakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mengajukan duluan artinya Mas Runi atau Baik. Bang Romo dulu? Kenapa kemudian Mbak Runi ini mengajukan kasasi? Karena Pak Ronald sebenarnya mengajukan kasasi lebih dulu. Pak Ronald sudah mengajukan kasasi sejak hari Jumat. Hari Jumat sudah mengajukan kasasi. Kemudian kami berdiskusi dan kami memutuskan untuk mengajukan kasasi juga. Begitu. Alasan mengajukan kasasi. Nah, alasan mengajukan kasasi itu ya tentu kami keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama ya. Meskipun putusan Pengadilan Tinggi Agama itu kemudian sudah lebih memenangkan pihak Mbak Runi ya. Misalnya nafkah masa iddah itu waktu itu diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya 30 juta gitu ya. Tapi kemudian oleh Pengadilan Tinggi dirubah menjadi 450 juta. Nah, sedangkan mut'ah di tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu 50 juta. Dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi dirubah besarnya menjadi 1,7 miliar sekian. Gitu. Kenapa bisa berbeda begitu? Nah, ini memang permohonan dari Mbak Runi. Kenapa ini permohonan dari Mbak Runi? Karena sebenarnya Pak Ronald menuliskan angka-angka ini dalam permohonannya gitu loh. Memang semula ini kehendak Pak Ronald dan kemudian Pak Ronald menganulir saat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kemudian diaminilah, disetujui oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Begitu. Nah, Mbak Runi tentu keberatan karena itu permintaan Pak Ronald sendiri mengajukan angka tadi ya 450 juta nafkah selama masa iddah selama 3 bulan, kemudian 1,7 miliar sekian juga itu permintaan dari Pak Ronald. Gitu. Angka itu bukannya di Pengadilan Tinggi angkanya segitu? Iya, Pengadilan Tinggi 1,7 betul. Iya. Di Pengadilan Agama 50 juta. Nah, kenapa kemudian Mbak Runi mengajukan kasasi? Karena yang dimintakan banding itu tidak hanya ini saja sebenarnya. Ada nafkah anak. Nafkah anak itu Pak Ronald itu menulis 20 juta. Begitu. Tapi kemudian per anak ya. Tapi kemudian Pak Ronald menganulir menginginkan hanya 10 juta. Begitu. Per anak. Jadi 20 juta untuk 2 orang anak. Begitu. Kemudian satu lagi terkait rumah yang selama ini ditinggali bersama. Rumah itu dibangun semasa perkawinan, gitu ya. Tanah memang dibeli sebelum menikah, tapi bangunan dibangun itu semasa perkawinan. Itu artinya menurut hukum jelas bahwa itu adalah harta gonogini. Kami bisa membuktikan dari surat izin membangun ya, IMB itu. Itu jelas semasa perkawinan, setelah menikah baru kemudian membangun. Nah, itu artinya jelas itu harta gonogini. Kalau kemudian pihak Pak Ronald mengklaim membangun itu uang dari Pak Ronald, ya tinggal dibuktikan saja. Mana apa bukti bahwa uang itu dari Pak Ronald? Yang pasti rumah dibangun semasa perkawinan. Nah, itu kemudian yang menjadi alasan baru ini mengajukan kasasi. Jadi nafkah anak yang Pak Ronald sendiri minta 20 juta, kemudian Pak Ronald sendiri menganulir dan kemudian diamini oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kemudian diamini lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, gitu ya. Jadi itu yang mau kita mintakan. Jadi yang belum dikabulkan nafkah anak dari 10 juta, kami minta per anak 20 juta seperti yang Pak Ronald sendiri janjikan, tulis di dalam permohonannya, begitu. Sama rumah yang selama ini ditinggali bersama, agar mohon untuk dibagi 2 menjadi harta gonogini, gitu. Oke, Bang
Tapi bisa mereka dijelasin nggak sih berdua Bang, masih satu isi rumah? sebenarnya tuh isi hasil putusan PTH-nya itu apa saja Bang, selain yang tadi sudah disebutkan Bang? Ya, yang berbeda dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebenarnya pertama nafkah selama masa iddah tadi yang dari 30 juta menjadi 450, kemudian nafkah iddah yang tadinya 50 mut'ah yang tadinya 50 juta menjadi 1,7 miliar sekian gitu. Ya selebihnya sama. Jadi pertama hak asuh anak itu ada di pihak ibunya, ya. Nafkah, jadi putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sama. Nafkah untuk anak itu 10 juta per anak. Ada 2 orang anak. Nah ini yang kemudian kami ajukan kasasi. Itu kan udah sesuai sama yang Ronald inginkan, Pak. Ya, Yang di tapi pengadilan tinggi. Kenapa betul. Mas Rudi masuk? Ya, sebagian ada yang sama gitu ya dengan yang Pak Ronald tuliskan di dalam permohonannya. Untuk nafkah kan berbeda. Oh, jadi bagian yang itu. Nafkah anak itu jelas 20 juta per bulan. Itu yang Pak untuk satu orang anak itu yang Pak Ronald tuliskan gitu. Sama rumah gitu. Artinya 2 poin itu yang diperjuangkan. 2 poin itu. Tapi putusan pengadilan tinggi kemarin itu artinya dimenangkan oleh Bu Suruni ya? Sebagian Mbak Runi memenangkan. Sebagian. Karena untuk rumah tetap tidak dibagi menjadi harta gono gini. Nafkah anak juga tetap hanya 10 juta per anak gitu. Gitu. Artinya masih satu rumah atau Oh enggak, sudah lama ya. Sejak gugatan didaftarkan oleh Pak Ronald, baru ini tinggal di rumah orang tuanya. ke Gitu. depan gimana Bang? Langkah selanjutnya? Ya kami berharap Mahkamah Agung mendengarkan baru ini ya. Karena itu jelas-jelas apa yang dituliskan Pak Ronald gitu. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan melalui Mahkamah Agung tentunya begitu. Hal-hal lain kami akan berdiskusi dengan Baruni, misalnya tentang selama ini sudah tidak memberikan nafkah ya. Saya lupa sudah berapa bulan. Itu sudah lama sekali tidak memberikan nafkah. Padahal anak masih anaknya dan Mbak Runi masih istrinya, tapi sudah tidak memberikan nafkah. Ya, selama proses cerai udah nggak ada. Oh enggak, Dari awal sebelum gugatan dimasukkan. di awal-awal masih memberikan. Saya lupa sejak September kayaknya kalau tidak salah ya. Yang pasti sudah cukup lama tidak memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Menurut baru ini begitu informasinya. Bang, hasilnya nanti kapan rencananya pengajuan? Kasasi sudah kami daftarkan hari ini juga. Gitu. Tinggal nanti kapan para pihak melengkapi administrasinya, alasan-alasan mengajukan kasasinya, dan kemudian berkas dikirim ke Mahkamah Agung. Biasanya Begitu. butuh berapa? Umumnya paling lama 6 bulan, Prosesnya paling lama ya. Itu SOP-nya demikian. berlarut-larut kayak gini mungkin Mas Rudi nggak mau langsung. Sebenarnya tidak berlarut ya, ini masih on the track, masih normal saja karena memang para pihak Mbak Runi menginginkan agar tuntas semuanya. Tidak apa-apa lama tapi tuntas semua, harta dibagi, selesai gitu. Anak juga kemudian jelas. Jangan kemudian hanya cerai saja, tapi masih ada harta gono gini yang belum selesai. Karena memang Pak Ronald tidak bersedia untuk ayo duduk bersama kemudian harta gono ini dibagi 2, tidak bersedia gitu kan. Kalau bersedia ya akan cepat. Ini kenapa kemudian kami menggugat? Karena Pak Ronald tidak bersedia untuk membagi. Kenapa kita mengajukan kasasi? Kalau bersedia mengajukan kasasi, harta-hartanya dibagi 2, clear, selesai, akan cepat. Nah, Sule saja misalnya cepat sekali itu kan. Gitu. Bang, berarti rumah saat ini didiami oleh Mbak Suruni dan anak-anak ya? Nggak, rumah yang selama ini ditempati itu rumah bersama hanya ditempati oleh Pak Ronald. Mbak Runi dan anak-anak di rumah orang tuanya. Berarti belum nggak ngasih nafkah juga Bang ya? Tidak memberikan nafkah sudah beberapa bulan. 4 bulan ada sepertinya ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya lanjutkan ya. Audio Jungle.